Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Mishat. Kita belajar materi geografi tentang interpretasi citra ya. Oke, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang interpretasi citra. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari ya adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Dan tujuan pembelajarannya untuk hari ini di video ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian interpretasi citra. Yang kedua, siswa dapat memahami tahapan kegiatan interpretasi citra. Yang ketiga, kalian dapat memahami tentang unsur-unsur interpretasi citra ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penginderaan jauh ya. Apa itu penginderaan jauh, apa itu sistem kerjanya, dan komponen-komponen penginderaan jauh. Tibalah waktunya sekarang kita belajar tentang hasil dari penginderaan jauh yaitu citra, bagaimana untuk menginterpretasinya ya. Apa itu interpretasi citra? Oke. Ini adalah pengertian interpretasi citra ya. Nah, interpretasi citra adalah perbuatan atau aktivitas mengkaji foto udara atau citra untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek. Ini menurut Esther dan Simonet ya, ini seorang ahli penginderaan jauh mengatakan bahwasanya interpretasi ini adalah mengkaji foto udara. Jadi hasil dari penginderaan jauh itu dikaji, yang berupa citra itu dikaji, dilihat objeknya apa, kemudian pentingnya apa objek itu. Nah, kemudian ada pengertian yang lain adalah interpretasi citra diartikan sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk mengenali dan menganalisa sebuah objek dalam citra penginderaan jauh ya. Kalau kalian ya, tahu kalau ada foto ronsen, kemudian dokter melihatnya ada apa, ada penyakit apa dan bagaimana cara penyembuhannya, maka sama juga dengan foto citra ini adalah untuk dilihat kemudian dianalisa untuk digunakan apa. Nah, itu sama, jadi seperti halnya dokter melihat foto ronsen atau foto CT scan. Kalau ahli geografi itu melihat foto citra untuk digunakan untuk kepentingannya masing-masing ya, misalnya untuk merancang tata ruang atau untuk membuat kawasan pemukiman dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tahapan kegiatan interpretasi citra sekarang ya. Apa saja tahapan kegiatan interpretasi citra, kita lihat. Nah, ini tahapan pertama dalam kegiatan interpretasi citra adalah deteksi. Itu tahapan pengenalan pengamatan objek. Misalnya kita sudah mendapatkan hasil foto udara Kota Malang, maka kita tahu ini foto udara Kota Malang. Nah, itu sudah merupakan deteksi. Kita tahu ini foto udara Kota Malang, itu adalah kita sudah bisa mendeteksi. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu melihat ciri objek berdasarkan warna, bentuk, tekstur, dan lainnya. Setelah kita tahu ini foto udara Kota Malang, maka kita bisa melihat misalnya, oh ini stadion misalnya. Masih tapi belum tahu tentang berapa luasnya, berapa letaknya itu di mana, pasnya, lintang, bujurnya, itu namanya identifikasi. Masih hanya tahu ini apa, tapi belum menyimpulkan bahwasanya ini objek ini letaknya di sini, luasnya segini, kemudian tentang ciri-ciri yang khusus belum, masih ciri umum saja, itu identifikasi.
Yang ketiga adalah analisis, yaitu mengolah dan menggali lebih dalam mengenai ciri-ciri objek tersebut sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Nah, ini analisis ini sudah memasukkan unsur-unsur interpretasi ya. Contohnya misalnya tadi saya ngomong stadion, maka di sini sudah memasukkan ronanya, teksturnya ya, kemudian sampai pada 8 unsur interpretasi ya. Nah, ini sudah dianalisis ya, sehingga lebih analisis ini lebih dalam lagi mengenal objek. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir adalah deduksi. Deduksi ini adalah klasifikasi, yaitu kesimpulan akhir penentuan jenis objek kita citra. Dari penelusuran yang mengendalam dari 8 unsur interpretasi yang sudah diidentifikasi dan dianalisis, maka memunculkan kesimpulan. Misalnya tadi ini objeknya adalah Stadion Gajayana, luasnya sekian, kemudian letaknya adalah di lintang sekian dan bujurnya sekian, maka itu sebuah deduksi, sudah tidak hanya mengenal objek tetapi sudah bisa menentukan objek citra itu namanya apa, di mana, dan luasnya berapa. Maka ini adalah kegiatan deduksi atau klasifikasi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan citra, jadi mulai dari yang umum sampai khusus, mulai dari mendeteksi sampai menyimpulkan. Nah, ini adalah tahapan kegiatan interpretasi ya. Oleh karena itu kita sekarang belajar tentang bagaimana menginterpretasi citra dan unsur-unsurnya itu apa ya. Kita lanjutkan ya. Oke, unsur-unsur interpretasi citra ya. Kita tadi sudah menjelaskan di dalam tahap kita lihat ya, analisis, identifikasi analisis. Kita sudah dikenalkan dengan ciri objek, yaitu rona, bentuk, tekstur, sampai pada asosiasi. Nah, itulah yang kita pelajari dalam unsur-unsur interpretasi citra ini ya. Nah, unsur interpretasi yang pertama dalam interpretasi citra adalah rona dan warna. Jadi unsur yang paling pertama yang harus kita kenal di dalam objek itu biasanya adalah rona dan warna. Apa sih rona itu? Rona itu dinamakan tone atau color tone, gray tone ya. Jadi tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra itu namanya rona. Nah, rona pada huruf pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang sering disebut sinar terang atau putih, 0,4 mikron sampai 0,7. Dalam penginderaan jauh disebut spektrum lebar. Nah, rona merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. Jadi intinya gini ya, rona itu adalah tingkat kegelapan atau gelap terangnya objek. Kalau kita ngomong gelap, berarti gelap itu ya lawannya gelap ya terang, berarti ada terang ada gelap, itu adalah rona. Kemudian cerah tidak cerah itu adalah rona. Nah, kalau warna itu apa? Kita sering ngomong warna. Warna itu pengertiannya apa sih? Ini warna itu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih dari spektrum tampak. Jadi itu definisi warna itu adalah wujud yang tampak oleh mata, itulah warna. Nah, itu kita sering ngomong warnanya hijau, warna apa sih warna itu, nggak ngerti. Nah, ternyata pengertian warna itu adalah wujud yang tampak oleh mata, itulah warna ya, definisi warna. Nah, contoh objek tampak biru, hijau, atau merah bila hanya memantulkan spektrum dengan panjang gelombang sekian. Nah, ini tampak biru. Kalau tampak kuning itu dengan panjang gelombang sekian. Tampak merah dengan panjang gelombang sekian. Nah, sebaliknya bila objek menyerap sinar biru, ia akan memantulkan warna hijau dan merah. Sebagai akibatnya maka objek akan tampak warna kuning seperti ini. Jadi tahapannya adalah biru, merah, kuning. Nah, ini urutan warna ketika kita lihat dari wujud yang tampak pada mata kita. Nah, ini cara pengukuran rona. Cara relatif kita mengetahui gelap terang objek ya dari mata biasa ya. Kita bisa melihat di foto udara itu kalau terang ya berarti ini ronanya apa, kalau gelap ini ronanya apa. Nah, rona itu
sebenarnya ada 5 tingkatan, yaitu putih, kelabu, kelabu hitam, dan hitam. Jadi dari putih sampai hitam, nah, dari terang sampai gelap gitu. Nah, bisa dilihat dari mata ini. Nah, mata telanjang aja bisa. Tapi ada juga cara kuantitatif yang bisa diangkakan dengan menggunakan alat namanya densitometer. Lebih pasti dengan perbedaan yang lebih banyak. Nah, ini alatnya densitometer sehingga bisa diangkakan. Misalnya tingkat kecerahannya berapa persen. Nah, itu sudah mengandung nilai-nilai angka ya. Nah, itu adalah menggunakan alat namanya densitometer. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang di grafika ya, usaha-usaha di percetakan atau yang kerja di dunia pemotretan foto ya, termasuk di foto udara ini ya. Oke, nah ini kita lihat contoh rona ya. Nah, pegunungan kapur berwarna putih terang. Nah, ini putih terang. Ini biasanya adalah pegunungan kapur. Ini adalah ronanya putih terang adalah pegunungan kapur. Nah, ini contoh daripada rona putih terang. Putih menandakan tingkatan yang paling terang, yang paling awal ya itu ya. Terang itu menandakan kecerahan. Ya, ini terang, cerah. Ini pegunungan kapur, ronanya seperti itu. Ini dilihat dari Google ya. Nah, unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk itu ada dua, ada shape, ada form. Nah, shape itu bentuk luarnya, form itu struktur yang lebih rinci. Contoh pengenal objek berdasarkan bentuk adalah bentuk bangunan rumah persegi. Nah, ini bentuk luarnya Mas Yani. Tajuk pohon palma bintang itu bentuk shape-nya. Tajuk pohon pinus kerucut, nah itu masih shape. Nah, tajuk pohon bambu berbentuk bulu-bulu, ini shape-nya Mas ya. Bekas meter sungai terpotong dapat dikenali dengan bagian rendah yang berbentuk tapal kuda. Lah ini contoh sudah mengarah ke susunan atau struktur yang lebih rinci atau form. Nah, bisa juga yang lain ya. Ketika kita melihat sebuah objek, kita bisa menerjemahkan di balik objek itu namanya form ya. Nah, yang lebih rinci tentang objek itu, kita bisa melihat misalnya padi menguning, tandanya padi tua. Tetapi kalau orang yang bisa memikirkan formnya, itu sudah bisa mengukur usianya. Tidak hanya ngomong tua, tapi usia padi ini sudah 4 bulan misalnya, nah, atau 3 bulan misalnya, maka itu sudah bisa ngomong seperti itu. Itu adalah tingkatan form ya. Oke, kita lihat bentuk ya. Nah, ini berdasarkan bentuknya bangunan apa ini. Nah, maka ini kita bisa melihat, oh ini gedung ini, oh ini sekolahan misalnya, oh ini perumahan misalnya, ini perkampungan. Nah, ini jelas kayaknya perumahan. Nah, kalau perkampungan jelas lebih semrawut. Nah, ini teratur berarti perumahan. Nah, gitu. Kalau ini kelihatannya mengelomong-elomong ini gini, kalau bisa kita terjemahkan ini apa kira-kira ya, komplek ini ya. Oh, misalnya perkuliahan atau komplek militer apa, biasanya teratur ini aja. Jadi ini sebuah bangunan yang teratur semua di sini. Nah, bedakan dengan bentuk-bentuk yang lain, mungkin kita bisa mengenal objek dari bentuknya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, unsur interpretasi yang ketiga adalah ukuran. Nah, setiap objek di permukaan bumi ini memiliki ukuran tertentu jika dilihat dari udara. Misalnya jika lapangan bola, tentu ukurannya akan lebih besar dibandingkan dengan lapangan di sekolah. Ukuran perumahan akan lebih luas dibanding sekolah. Dengan melihat ukuran, kita bisa mencoba mentafsirkan objek di peta tersebut. Nah, kita melihat macam-macam ukuran di sini. Nah, ini bisa kelihatan ini. Kalau ini bisa kita terjemahkan ini rumah misalnya. Tapi ini kan nggak mungkin rumah. Nah, bisa jadi ini adalah area pabrik atau mall atau apa. Nah, kalau rumah segini nggak mungkin, ini mungkin bisa jadi hotel. Nah, tapi kalau segini mungkin ini rumah yang segini. Nah, dari ukuran itu bisa kita melihat ini objek itu apa. Nah, seperti ini kan jalan. Nah, ini jalan. Nah, kalau ini apa ini, kelihatan sungai ya kan. Jadi ukuran itu bisa melihat memperkirakan ini apa kan gitu ya, dari ukurannya.
Nah, informasi ini foto jelas ini ya. Ini ada lapangan sepak bola di GBK ya, Gelora Bung Karno. Ini kalau bisa dilihat dari ukuran di sini, kemudian ada skalanya, bisa kita menentukan luas lapangan ini berapa. Ini pun yang luas lapangannya berapa, dari panjang lebarnya kita bisa menentukan ukurannya berapa ya, luasnya berapa termasuk. Nah, unsur yang lain adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona dalam suatu kelompok objek. Biasanya dinyatakan dengan kasar, halus, dan belang-belang. Contoh hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur agak kasar, semak atau rumput bertekstur halus, permukaan air bertekstur halus. Jadi yang paling kasar ya hutan itu, teksturnya kasar. Tapi yang paling halus adalah air. Ya, jadi air ini karena teksturnya itu paling halus ya. Nah, itu bisa dilihat dari citra. Kita lihat mungkin contohnya ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini jelas hijau-hijau, ini adalah hutannya teksturnya. Nah, ini awan, ini awan. Nah, ini kalau ini air hitam ini sungai. Jadi air isinya ya halus ya. Bedakan dengan di sekitarnya. Ini jelas adalah daratan dan pepohonan, akan kelihatan kasar. Ini agak kasar kelihatannya hutan. Hutan-hutan ini kasar. Ini foto dari lumayan tinggi ini fotonya, sehingga kita nggak bisa melihat objeknya secara jelas, tapi kita bisa membedakan ini jelas adalah sungai yang di dalamnya ada air yang teksturnya halus, sementara di sekitarnya ini adalah kelihatan adalah semak belukar dan pohon-pohon, dan semakin besar pohonnya maka semakin kasar teksturnya ya. Oke. Nah, kemudian pola atau susunan perubahan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia atau alam. Jadi unsur interpretasi citra yang berupa pola ini bisa dilihat dari, misalnya contohnya adalah pola aliran sungai yang sering menandai bagi struktur geologinya. Jadi dari pola sungainya bisa melihat struktur geologinya, litologinya juga, dan tanahnya seperti apa. Pola aliran trellis menandai struktur lipatan. Pola aliran padat memberikan gambaran bahwa peresapan air dalam tanah kurang, sehingga pengikisan berlangsung efektif. Permukiman transmigrasi dikenal dengan pola yang teratur, yaitu rumah yang ukuran dan jaraknya seragam dan masing-masing menghadap ke jalan. Perkebunan karet, kelapa, kopi mudah dibedakan dengan hutan, karena jelas perkebunan lebih teratur daripada hutan, karena memang dibuat manusia dan ditanam dengan perencanaan yang jelas ya. Itu adalah perkebunannya. Kita lihat contohnya, perhatikan pola sungai di foto udara ini ya. Nah, ini sungai polanya seperti ini. Nah, dia membentuk pola aliran yang berkelok-kelok. Kira-kira ini bisa kita lihat struktur geologinya seperti apa. Ayo, seperti apa kalau sungainya bentuknya gini. Nah, kalau sungainya bentuknya seperti ini, kemungkinan besar struktur geologinya adalah daerah dataran rendah, sehingga sungainya berkelok-kelok. Kalau dataran tinggi gak mungkin sungainya berkeloknya seperti ini. Nah, ini adalah sungai di dataran rendah yang air itu bisa bergeser kemanapun, sehingga dia akan membentuk meander atau berkelokan-kelokan. Nah, ini adalah contoh pola aliran sungai. Itu bisa dilihat dari polanya. Nah, dari polanya bisa melihat geologinya, ini adalah dataran rendah begitu. Nah, kalau ahli geologi melihatnya lebih dalam lagi. Kalau saya ini orang geografi, jadi sampai di situ saja. Nah, ini tadi pola daerah transmigran. Kita lihat peta-petanya ini teratur, ini ada rumah. Kemudian ini masih direncanakan ya, dikasih lahan sekian, rumah sekian. Ini pola daerah transmigrasi. Jadi orang satu dapat rumah dan tanah yang hampir sama. Nah, tapi ya memang hampir sama, tidak sama persis ya, bentuknya nah seperti ini. Ini adalah daerah transmigrasi. Ya, yang keenam adalah bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan sering merupakan kunci pengenalan yang penting, karena beberapa objek dapat dikenali dengan bentuk bayangannya.
Bayangan juga digunakan untuk mengenali arah orientasi foto. Contoh cerobong asap menara, tangki, dan bak air yang dipasang tinggi lebih tampak dikenali dari bayangannya. Tembok stadion, gawang sepak bola, pagar keliling lapangan tenis pada foto udara skala 1:5.000 itu mudah dikenali dari bayangannya. Lereng terjal pada gunung pegunungan tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Kita lihat sekarang. Nah, ini bayangan awan. Nah, ini apa ya kok seperti apa ini? Nah, ini bisa dilihat. Iya, berarti ini awan, ini ada bayangan seperti ini. Nah, ini jadi mengenali objek bisa dari bayangan. Nah, ini kamu tahu, kalau kamu nggak begitu jeli, ini bingung lihat gambar apa. Tapi begitu kamu lihat ini adalah Twin Tower, ada tower kembar di mana? Malaysia. Ini bisa kita lihat dari bayangan ini. Nah, ini menandakan ini menara. Jadi ini menara bisa dilihat dari bayangannya. Bayangkan kalau kita lihat sekilas gambar apa ya. Tapi kita lihat setelah detail ada bayangan ini adalah menara. Dan ini bangunan ini adalah di Malaysia, ya kan? Twin Tower. Sudah pernah ke Malaysia kan? Saya pernah ke sana ya. Oke, ini adalah menara kembar di Malaysia ya. Kemudian yang ketujuh, situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi situs itu wilayah di sekitarnya atau daerah tempat objek itu. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek sekitarnya, katanya Simonet begitu. Situs merupakan letak objek terhadap bentang alam. Nah, itu. Contohnya tajuk pohon yang berbentuk bintang menjadikan pohon palma, mungkin kelapa sawit, sagu, nipah, atau jenis nipah lainnya. Tapi apabila tumbuhnya mengerompol pola dan situsnya di air payung, maka yang tampak pada pohon tersebut merupakan pohon nipah. Jadi sama-sama bertajuk bintang, tetapi ini bingung, ini pohon nipah, kelapa sawit, atau palem, apa sagu ya. Tapi begitu tahu ini di pantai, maka di situsnya air payung, berarti ini pohon nipah, nggak mungkin palem di daerah payung, nggak mungkin kelapa sawit di daerah payung. Nah, maka yang di sekitar pantai dimungkinkan pohonnya adalah nipah, karena nipah, palem dan lain-lain itu sama bentuknya dari udara. Tapi karena di situsnya di daerah pantai dan daerah payung, maka bisa dipastikan itu nipah, bukan sagu, bukan palem, bukan kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh foto udara yang agak dekat ini ya, foto udaranya agak tinggi banget. Foto udara lahan mangrove nipah di situs pantai. Nah, ini adalah nipah di situs pantai. Ini yang sebagai beralih fungsi sebagai tambak udang. Asik kan? Tambak udang di tepi pantai. Asik ini. Ini situsnya juga bisa dilihat. Nah, ini pohon-pohon seperti ini kira-kira daerah mana. Nah, saya kasus itu Malang, itu bisa melihat ini dia jalan mana ya. Oh, ini pohon palem banyak teratur, ada rumah-rumahnya bagus. Oh, ini di apa? Nah, di Jalan Ijen. Ini bukan ya, ini gambar bukan di Jalan Ijen, ini gambar yang lain. Nah, tapi saya cerita tentang Ijen karena ini muridnya orang Malang ya. Itu bisa mengenali Ijen, itu salah satunya adalah dari situsnya yang itu banyak palem dan ada jalan gembala. Itu menandakan daerah Ijen itu bisa mudah dikenali dari situsnya ya. Nah, yang unsur terakhir, unsur interpretasi citra yang terakhir adalah asosiasi. Apa itu asosiasi? Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Objek yang lain tersebut sering menjadi petunjuk dari objek yang diinterpretasi. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu dan bercabang. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Ini stasiun kereta api ya, ini stasiun kereta api. Kenapa? Ada kereta apinya, ada relnya. Ini menandakan antara kereta api, stasiun dan rel ini satu, saling berasosiasi, ada asosiasi keterkaitan. Ini dengan keterkaitan ini kita bisa mengenali objek itu apa. Termasuk ini juga kita perkirakan adalah terminal. Nah, karena ada kendaraan yang jejer berasosiasi dengan tempat ini, maka ini menunjukkan daerah ini kira-kira apa. Lah, kita bisa melihat, oh ini adalah terminal. Nah, seperti nyambung rase ini ya di Surabaya ya. Oke, kita lihat, alhamdulillah
kita sampai di sini saja tentang interpretasi citra. Ini adalah materi terakhir untuk membahas tentang penginderaan jauh. Selanjutnya kita akan bertemu dengan materi lanjutnya, yaitu tentang sistem informasi geografi. Ya kan? Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada tugas ya kita lihat lewat WA tugasnya apa. Ada kuis kayaknya ya, kita lihat di WA kalian, di grup kalian. Terima kasih dari saya, sekian. Sampai jumpa pada video mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.